Beraninya kau datang ke sini. Seno, dia pacarku. Kenapa dia tidak boleh di sini? Ayah, ibu, ini pacarku, Chandra. Sarah, apa ayah dan ibu terlalu memanjakanmu? Kok bisa kau asal bawa pemulung desa dan menjadi pacarmu? Ibu, memangnya kenapa kalau dia dari desa? Ibu, biar aku beritahu, hidup di desa sekarang enak. Aku tidak cuma minum teh melati di rumahnya, bahkan makan jamuan bangsa. Sarah, kau makan jamur beracun ya di rumahnya sampai halusinasi. Keluarganya cuma pemulung. Mana mungkin mereka punya teh melati dan makanan jamuan bangsa? Kenapa tidak? Kalau mereka masak, mereka pakai arak untuk menghilangkan bau amis ikan. Dan ayah, kayu bakar yang mereka pakai itu semua kayu emas. Iya kan? Paman, Bibi, sebenarnya tidak begitu. Barang-barang yang kami pakai itu hasil pungutan orang tuaku. Tidak bisa, aku tidak bisa bohong. Aduh, Sarah, lihat sendiri. Bahkan dia tidak bisa meneruskan bohongnya dan mengaku yang sebenarnya. Cukup, tidak usah ribut. Memangnya kenapa kalau miskin? Selama dia orang baik, itu sudah cukup. Tamu, tetaplah tamu. Ayo, duduklah. Duduk. Duduklah. Ayah, ayah memang terbaik padaku. Sarah, kalung di lehermu itu bintang abad kan? Iya, calon ibu mertuaku yang berikan. Harganya 200 juta. Tunggu, bukannya kau beliin aku bintang abad? Tuh kan, ibumu tidak tahu malu sekali. Demi menipu anakku, dia sungguh memberikan anakku kalung palsu. Dasar bocah. Kalau tidak mampu beli, jangan sok jadi orang kaya. Ibumu lebih miskin tapi lebih palsu. Menurutku ibumu itu sama denganmu. Sama-sama hina. Apa kau bilang? Cepat tarik ucapanmu. Kenapa? Memangnya aku salah? Kalau tidak, kenapa dia miskin sampai tidak mampu beli makan, tapi malah beli kalung palsu biar Sarah pamer? Bukannya itu hina? Omong kosong. Ibuku tidak akan sengaja beli barang palsu. Dia jujur seumur hidupnya. Dia pasti tidak tahu kalau kalung itu palsu. Sudah tidak acting lagi, sudah mengaku. Mengaku kalau kalung itu palsu. Aku sarankan, pergilah daripada membuat malu diri sendiri. Pernikahan kelas atas antara aku dan Sarah bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Aku tidak peduli soal kelas atas. Kau menghina ibuku, jadi kau harus minta maaf kepadanya. Benar, Seno. Kalaupun itu palsu, terus kenapa? Aku suka meski itu palsu. Sarah, dia itu orang kampung yang pura-pura kaya. Ini bukti karakternya sampah. Memberimu kalung palsu agar kau senang. Jangan tertipu. Iya, nak. Tempat miskin melahirkan penjahat. Orang seperti dia pasti mengincar hartamu, ingin menumpang hidup. Menipu orang menggunakan kalung palsu. Benar-benar rendahan. Aku mau lihat adanya Sony di sini. Apa keluarga raya berani menolak menikahkan putri mereka dengan anak? Ibu, Bibi, ibuku tidak akan pernah sengaja beli barang palsu. Dia pasti, mau palsu atau tidak kita akan tahu pas ayahku sampai. Dia secara pribadi mengeluarkan 1 miliar buat beli kalung itu. Mana mungkin palsu? Tapi, tidak masalah kalaupun itu palsu. Bagaimanapun juga, ibumu itu hina. Karena membesarkan orang sepertimu. Nak, ada apa ini? Kau tidak apa-apa? Ayah datang tepat waktu. Bocah ini memukulku tanpa alasan. Patahkan tangannya. Dasar bocah, kau berani pukul anakku? habislah. Sony itu terkena protektif. Chandra akan habis. Paman Sony, Chandra tidak sengaja memukul Seno. Itu salah paham. Tidak sengaja. Dia... Kau panggil dia barusan apa? Ayah, namanya Chandra. Dia cuma orang hina dari keluarga pemulung. Chandra? Benarkah? Wah, itu luar biasa. Terima kasih kakek buyut, terima kasih banyak. Chandra, itu dari generasi Cemara.
Jadi secara teknis dia kakekku. Kok aku tidak tahu kalau aku punya kakek yang sekolah di tempat kita? Jangan tanya hal yang tidak perlu ditanya. Tetap merendah. Aku sedang melatihnya. Kakek. Ayah panggil dia apa? Walau kau panggil aku kakek dan kedengarannya lumayan enak, tapi aku tidak ingat punya cucu sepertimu. Kau? Ayah, ada apa ini? Aduh, kau tidak tahu. Tadi ayah ditelepon ketua grup Sentosa. Dia bilang anaknya sedang pelatihan di sekolah kita. Anak ini juga namanya Chandra. Dia adalah putra ketua grup Sentosa. Berdasarkan generasi, dia tentu saja kakekku. Apa? Hal itu mana mungkin? Ayah tidak mengenalnya. Tapi aku tahu, sekeluarganya kerja mulung sampah. Aku lihat sendiri keluarganya mulung sampah di sekolah. Ayah, pikirkan lagi. Keluarga sebesar Sentosa, biarpun mereka sembunyikan identitas, masa iya sekeluarga keluar mulung sampah? Benar juga katamu. Bagaimanapun pelatihannya, mereka tidak akan biarkan anak-anak mulung sampah. Mungkin cuma namanya saja yang sama. Aduh, bikin kaget saja. Tunggu. Barusan ini apa yang terjadi? Ayah tidak tahu. Bocah ini, dia ngotot kalung ibunya itu adalah asli. Nah, kalau punya dia asli, apa yang ayah berikan padaku palsu? Kalung ibunya jelas yang palsu. Bagaimana bisa dia dapat bintang abad yang asli? Kau harus tahu kalau yang asli itu dibeli oleh Pak Zaki dari grup Sentosa. Mana mungkin dia ada di sini? Kau dengar itu? Kalungmu itu adalah palsu. Cuma mainan saja. Buat menipu orang yang tidak tahu barang. Tunggu dulu, apa yang kau lakukan? Itu adalah kalung ibuku, kembalikan. Apa yang kau lakukan? Ibumu pakai barang palsu buat menipu orang. Jadi jelas akan aku hancurkan. Tidak. Ibuku bekerja keras siang malam selama berhari-hari cuma buat beli kalung ini. Kalaupun ini palsu, kau tidak berhak merusaknya. Kenapa? Tidak senang ya? Lihat sekeliling, lihat siapa yang punya banyak orang. Aku belum membalasmu atas pukulan tadi. Apa yang kalian lakukan? Aseno, ini rumahku, bukan tempat untukmu bertingkah liar. Bocah, jangan sembunyi di balik wanita kalau berani. Sudah. Jangan lupa kenapa kita di sini hari ini. Anakku memang agak impulsif. Maafkan dia. Jujur saja, kami di sini hari ini untuk melamar. Pengawal, bawa masuk mas kawinnya. Aku tidak akan pernah menikah dengan anakmu. Lupakan saja ide itu. Itu bukan keputusanmu. Mau atau tidak, kau menikah dengan anakku hari ini. Aku tidak percaya keluarga Raya berani melawan aku, Sony. Pak Sony, maksudnya apa ini? Kau mengancam kami? Tidak persis ancaman sih. Aku cuma memberitahu fakta sederhana. Kalau kalian berani menolak, tidak ada satu orang pun di ruangan ini hari ini yang akan keluar dari pintu itu. Sayang, mungkin kita terima saja pernikahan ini. Keluarga Senjaya itu orang yang tidak bisa kita lawan. Mungkin kau sebaiknya pergi. Tidak layak melawan keluarga Senjaya demi aku. Aku tidak akan pergi. Aku pacar yang kau sewa sehari 2 juta. Karena hari belum berakhir, jadi aku harus penuhi tugas dan tanggung jawabku. Dan ini bukan soal uang, ini soal integritas. Kebetulan sekali kau terlambat. Aku sudah melamar Sarah. Kau melamar? Kau membawa uang mahar yang cukup? Jelas saja, keluargaku memberikan Sarah 11 juta sebagai hadiah resmi. Benar. 11 juta? Aku beri lebih dari itu kalau sedang mengusir pengemis. Menurutku mas kawin yang kau bawa malah terlihat seperti sedekah. Bawa masuk mas kawin Tuan Chandra. Tunggu, siapa orang ini? Ayah, dia orang yang ayah undang. Kenapa dia bawa hadiah sebanyak ini? 1 pohon koral sahabat, 10 villa mewah di kompleks Ancol. Cuma villanya saja harganya 100 miliar. Dia manajer umum grup Sentosa, namanya Zaki. Kenapa dia datang ke sini? Apa? Dari grup Sentosa? Buat apa ke sini? Ayah, dia jalan ke arah kita. Ayah tidak berpikir hadiah-hadiah itu buat kita kan? Mungkin saja. Kan ayah sudah bilang, ketua grup Sentosa
minta ayah hadir di upacara leluhur mereka. Jelas berarti dia menganggap ayah sebagian dari mereka. Hah? Jadi ini pasti hadiah buat kita. Hah? Pak Zaki. Tuan. Tuan. Paman Zaki, manajer di grup Sentosa. Kok aku tidak pernah tahu? Pak Zaki, kau salah orang. Anak ini, mana mungkin dia Tuan Chandra di grup Sentosa. Benar, dia cuma orang biasa. Kenapa kau panggil dia Tuan? Dia... Tunggu. Tuan Ferdian pernah bilang kalau identitas Tuan Chandra tidak boleh diungkap. Kakeknya adalah penolongku. Apa masalah kalau aku panggil dia Tuan? Tidak ada masalah sama sekali. Aku tahu dia tidak mungkin jadi Tuan grup Sentosa. Keluarga Chandra penolongku. Karena dia ketemu calon mertuanya hari ini, aku datang bantu antar hadiah. Mohon diterima. Baiklah, baik. Tunggu, ada apa dengan kalung ini? Kenapa rusak? Aku keluarkan 1 triliun untuk buat kasih ke ibumu. Pak Zaki, dia pelakunya. Dia ngotot kalungnya palsu. Terus, dia hancurkan. Pak Zaki, aku tidak bermaksud... Kau pikir siapa dirimu? Sampai pertanyakan keaslian barang yang kuberikan. Maksudmu barangku palsu kah? Pak Zaki, jangan marah Pak. Anak ini cuma bodoh, putar balikan fakta. Jangan dipikirkan. Kendalikan anakmu. Jangan biarkan singgung orang yang tidak pantas disinggung. Aku tahu. Karena hadiah-hadiahnya sudah diantar, aku pamit dulu. Sampai jumpa. Orang besar seperti Pak Zaki, secara pribadi datang buat antar hadiah jadi macomblang. Pak Sony, aku tentu tidak bisa menolak. Jadi Pak Sony, sebaiknya kau bawa kembali barang-barangmu dan silakan pergi. Ayo, ayah. Kita kesini buat melamar. Lamar apa? Memang kau belum cukup bikin malu? Ayo pulang. Ayo jalan. Chandra, aku sangat puas dengan kinerjamu hari ini. Benarkah? Terima kasih Paman. Karena kau dan Sarah sudah konfirmasi hubungan dan saling cinta. Sebagai orang tua, kami tidak akan halangi kalian. Tapi demi masa depan anak-anak, beberapa hal tetap perlu dipertimbangkan. Mengerti? Kalau begitu, minggu ini, kapanpun kau ada waktu, ajak kami datang ke rumahmu. Dan juga pertemukan kami dengan orang tuamu. Kalau semuanya oke, kalian berdua harus tunangan. Apa? Tunangan? Tunggu, ayah, aku tidak salah dengar. Kita baru mulai, ayah mau kita tunangan. Iya Paman, ini bukannya agak terlalu cepat? Tidak cepat. Waktu aku seumuranmu, Sarah sudah lahir. Lagi pula perasaan kalian satu sama lain sudah aku lihat dengan mata kepala sendiri. Sudah waktunya meresmikan pernikahan. Ayah, kalau begitu aku menurut dengan ayah. Sarah, apa yang terjadi? Bukannya kau sewa aku buat jadi pacar sewaan? Ini namanya buat aku jual jiwa. Apa? Kau tidak mau? Asal kau tahu, orang yang mengejar aku mengantri dari sini sampai Paris. Kau dapat untung gede tahu? Apa? Aku bisa jual body juga. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Kau harus bayar lebih. Aku menurut sama Paman juga. Selama kalian setuju. Tapi buat kunjungan ke Besan, kami harus siapkan beberapa hadiah. Chandra, kau dan Sarah pergi bersama. Dan beli hadiah. Kalian tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Nah, ini kartuku. Tunggu sebentar. Aku belum setuju dengan pernikahan ini. Kalau kau mau beli barang untuk orang tuanya, pakai uangmu sendiri. Aduh ibuku sayang, ini cinta sejati sekarang. Lagi pula, meski ibu tidak setuju, aku punya dukungan ayah. Karena ibu tidak mau kasih uang, aku akan cari cara beli sendiri. Pertunangan ini sudah diatur, tidak bisa dihentikan. Ayo jalan. Dah Paman, pergilah. Anak itu. Sudah. Pak Seno, kau pelanggan VIP di mall kami. Apapun yang kau suka, silakan pilih sesuka hati. Bagus. Kalau begitu keluarkan perhiasan paling mahal di toko kalian. Aku mau si miskin Chandra tahu
Jarak antara kami bukan sesuatu yang bisa diperbaiki hanya karena kenal orang besar. Baik, akan segera kurus. Chandra, bahkan pecundang sepertimu kesini. Memangnya kau mampu beli? Tunggu. Apa kita perlu datang ke tempat semewa ini buat beli hadiah? Kau bilang kartumu lagi dibekukan. Hah? Kau tidak berencana memakai uangku kan? Asal kau tahu, aku tidak punya banyak uang. Kau ini pelit sekali sih. Aku jelas tidak akan pakai uangmu. Aku punya kartu dari kakek. Ini tabungan hidup kakekku, cuma ada 11 miliar. Kalau kau habiskan, bagaimana untuk bertahan hidup? Kakekku memberi aku untuk dibelanjakan. Lagi pula, begitu kita tunangan, kartuku akan dibuka lagi. Aku akan kembalikan. Kau berpikir aku tidak bisa bayar 11 miliar kan? Anggap saja ini pinjaman muka. Baiklah. Tapi kau harus hemat ya. Kakekku tidak tahu butuh berapa lama mulung sampah untuk menabung uang segini. Awas kalau kau habiskan semuanya. Tenang saja, aku akan belajarkan dengan baik. Ayo. Chandra, pecundang sepertimu berani ke sini. Memangnya kau mampu beli? Apa sekarang? Pak Seno, kau di mana-mana ikut campur. Apa kami tidak punya hak berada di sini? Sarah, dengan statusmu sebagai superstar, tentu kau boleh datang. Tapi seingatku kartu bankmu sudah dibekukan sejak lama. Atau kau pikir dia mampu untuk bayar? Seno, soal aku mampu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kenapa? Wajahmu sudah tidak sakit lagi ya? Kau? Oke. Bagus sekali. Mentang-mentang kau punya Pak Zaki, kau bisa seenaknya. Ini adalah mall. Kalau tidak punya uang, tidak bisa bawa sehelai benang pun. Tidak punya uang? Siapa bilang tidak punya? Aku beritahu ya. Kartuku ini isinya 100 miliar. Sayang, menurutmu bagaimana keadaan anak kita? Apa akan ada masalah? Apa yang bisa salah? Kau khawatir dia lapar. Kau khawatir dia miskin. 99% masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. 1% sisanya itu karena uangnya kurang banyak. Lupakan kalung yang kau berikan pada gadis itu. Pikirkan saja kartu yang diberikan kakek padanya. Ada 100 triliun di situ. Cukup buat beli seluruh ibu kota provinsi. Apalagi dikhawatirkan. Kau benar juga. Pelayan, ambilkan sebotol sirup anggur yang harganya 300 juta sebotol. Baiklah. Tunggu, ini masih pagi, kenapa kau minum? Nanti anak kita pulang, bagaimana kau temani dia minum? Kalau begitu kau minum teh. Kau yang minum. Cuma ada 11 miliar di kartuku. Kenapa kau bilang 100 miliar? Jangan khawatir, dia tidak bisa cek saldo, ya kan? Sarah, 100 miliar. Kau percaya tidak dengan omongan itu? Cuma kartu ini tidak akan mudah buat keluargamu menyiapkan 100 miliar dalam waktu singkat. Keluargaku memang tidak punya. Tapi kartu ini, itu hadiah pertemuan dari kakeknya Chandra. Susah dibilang sih. Benar sekali. Kakekku yang berikan padanya. Aku tidak tahu soal yang lain, tapi aku tahu soal dia. Bukannya kakekmu itu cuma orang tua yang mulung sampah di kota tiap hari? Mulung sampah bisa dapat 100 miliar. Kau pikir dia mulung emas? Sulit diberitahu. Sarah, kau sungguh mau dengan pecundang ini, ha? Apa yang bisa dia berikan? Apa ada satu barang saja yang bisa dia beli di sini? Tahu dari mana aku tidak mampu? Aku tidak takut bilang ini. Sekali geser kartu ini, aku bisa beli satu toko ini. Aduh, berhenti berbohong. Sebentar lagi tidak kuat nahan tawa. Sekali geser kartu ini, aku bisa beli satu toko ini. Jangan bawa-bawa aku dan bualanmu. Cuma ada 10 miliar di sini. Kita cuma bisa beli perhiasan kecil. Kau... Tidak apa-apa. Beli satu toko. Kau tahu tidak berapa nilai toko ini? Kalau mau bohong, setidaknya siapkan skrip dulu. Kenapa? Aku beritahu ya. Sebenarnya keluarga Chandra itu keluarga besar yang legendaris. Ya kan?
Iya. Oh. Iya. Iya. Pak Seno, terima kasih sudah menunggu. Ini merek internasional baru yang baru masuk ke toko kami. Silakan dilihat. Pak Zen, aku mungkin tidak bisa menikmatinya. Hari ini ada klien yang jauh lebih besar di sini, yang bilang dia mau beli seluruh toko kalian. Siapa orang ini? Tuan kaya yang mana? Hah? Membeli toko kami. Toko ini punya stok perhiasan senilai setidaknya 100 miliar. Membelinya bukan tugas mudah. Orang ini. Kau mau beli toko perhiasan kami? Kalau begitu, mari ke ruang privat di lantai 2 bicara baik-baik. Bagaimana? Hah? Dia bukan tuan kaya. Dia ini cuma pecundang dari sekolah kami. Orang tuanya hidup dari memungut sampah. Sampah? Pecundang? Kalau begitu aku minta kalian berdua pergi sendiri. Kami tidak layani pecundang di sini, paham? Kamu tetaplah tamu. Kami belum beli apa-apa tuh. Dari mana kami tidak mampu? Cantik. Apa kau mampu beli ini? Nah, ini, kau mampu beli ini? Ini harganya mulai dari beberapa miliar. Apa kau yakin mampu beli? Hah? Oke, gesek kartunya. Biar kalian semua lihat, aku mampu atau tidak. Masih edisinya. Mungkin sebaiknya kita pergi saja. Cuma ada 10 miliar di sini. Aku bahkan tidak mampu beli satu binantai. Kita tidak bisa biarkan mereka merendahkan kita seenaknya. Aku tidak tahan dan orang picik dapat maunya. Biarpun harus pura-pura. Kita harus lanjut terus. Habislah. Ini sungguh memalukan. Tuhan tolong, semoga mesinnya rusak. Ini harga yang harus dibayar kalau pura-pura kaya. Pak Zen, apa isinya cuma beberapa ratus miliar? Ini nilai di kartu ini terlalu besar sampai merusak mesin pembaca kartunya. Hah? Ketua, seorang pelanggan super VIP baru saja belanja di toko perhiasan kita. Apa? Cepat. Pelanggan super VVIP. Kalau bukan orang kaya, orang berkuasa. Setidaknya anggota keluarga top dunia. Tidak boleh lalai. Kau atur? Oh, tidak. Lebih baik aku sendiri buat menunjukkan rasa hormat. Kok bisa? Mesinnya meledak. Apa? Kok bisa? Kau tidak berpikir kartu orang ini punya uang sebanyak itu sampai buat mesinnya meledak? Syukurlah, mesinnya meledak. Apa kartu ini isinya 100 triliun lebih? Dewan direksi kami bilang, jika ada 100 triliun lebih di kartu, mesin ini akan meledak. 100 triliun? Kau pikir orang ini punya uang sebanyak itu? Mesinnya cuma rusak, kalau tidak mana mungkin begini. Sekarang aku bisa tenang. Aku kira aku sudah menyinggung orang penting. Mesin ini rusak juga. Kalian berdua lakukan apa yang perlu dilakukan sana. Pergi. Tunggu. Terlepas dari apa, punya uang atau tidak, pelanggan itu raja. Kau tidak bisa main usir begitu saja kan? Chandra, kau mau terus buat malu diri sendiri? Keamanan. Bawa mereka keluar. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ketua kami datang.